Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan data dari Tempo.com, sindikat uang palsu ya UIN Alauddin Makassar ada beberapa pelakunya oknum ASN. Wow, ada yang jadi pegawai BUMN ya, pejabat kampus hingga politikus. Wow, bukan kaleng-kaleng ya ternyata ya. Wow, luar biasa. Ya, kemarin masalah santri yang dibakar ya. Kemarinnya lagi ya, santriwati yang diperkaos lah ya, yang disodomi lah. Sekarang sindikat uang palsu. Apa nggak capek ya? Kapan majunya coba negara kita kalau seperti ini terus ya kan? Ini kan kampus menggunakan nilai-nilai agama ya, mengambil embel-embel agama. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini pasti ada yang ngomong nanti, jangan salahin agamanya dong, salahin oknumnya dong, gitu kan, gitu. Warga Konoha kan sering gitu, jangan salahin agama dong, ya oknumnya dong, oknumnya. Tanpa kita sadari, ya, tradisi dalam beragama itu mempengaruhi tindakan kita. 90% lebih keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan agama, berdasarkan aturan agama. Kita lebih takut pada aturan agama daripada aturan negara. Mindset, pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama. Ya. Jadi kalau banyak masalah seperti ini, kenapa sih kita nggak introspeksi diri gitu? Ada yang salah sepertinya tradisi kita dalam beragama, iya kan? Kalau kayak gini terus berulang-ulang, selalu menyalahkan oknum terus gitu, oknum dari Hong Kong ya. Oknum itu kan sebutan biar kita cuci tangan kan, lepas tanggung jawab. Itu namanya kan teknik tanggung jawab, teknik keluar dari tanggung jawab oknum ya. Kenapa nggak introspeksi diri gitu? Ya, ini kan bawa embel-embel agama. Kalau misalnya kita nggak kuat gitu, sebuah universitas nggak kuat membawa nama baik agama itu, menjaga citranya, jangan bawa embel-embel agama. Pisahkan aja gitu, jadi universitas biasa. Jangan bawa embel-embel agama. Takutnya Anda merusak agama itu sendiri. Jadi saya itu prihatin dengan agamanya sebenarnya. Merusak ya. Orang-orang seperti ini kan merusak nilai-nilai daripada agama itu. Ya, merusak, sangat merusak ya. Jadi sungguh orang akan ini ya, kalau orang normal itu ya akan, mereka juga akan sedikit-sedikit akan melihat agamanya dong. Karena ini kan digabung ya. Jadi ini resiko kalau agama digabung dengan semua hal ya. Makanya saya selalu komplain itu ya. Kita itu tuh nggak boleh sebenarnya menggabungkan agama terhadap semua hal ya. Cara berpakaian, cara minum, semua hal digabung-gabungkan dengan agama. Ya seperti ini, universitas digabungkan dengan agama. Yang ada kita mencoreng nama baik agama itu sendiri kan. Ya nggak sih? Bener nggak? Kemarin santri dibakar ya, diperkaos ya, disodomi, udah aki-aki ya, tapi nyodomi, ya, gila emang, merusak ya generasi penerus bangsa. Dan jumlahnya itu banyak banget ya, nggak cuma 1-2 orang ya. Sejumlah fakta menarik terungkap dari Tempo.com ya, mengungkapkan kasus uang palsu dari UIN Alauddin Makassar ini. Salah satunya adalah para tersangka terlibat dalam kejahatan itulah orang-orang yang berlatar pegawai negeri ya, dan pegawai swasta, bukan kaleng-kaleng, bukan orang-orang pengangguran, bahkan ada politisi ya, politisi guys. Pengungkapan kasus uang palsu di kampus ini adalah ada terletak pada gedung perpustakaannya. Wah, gila banget. Harusnya perpustakaan ini tempat untuk membaca ya, kok jadi memasukkan uang palsu? Logisnya di mana? Ya, tapi nanti kalau ceramah ya dikit-dikit nyalain pemerintah ya, menghujat pemerintah. Kopar kapir. Pemerintah jolim, padahal kayak gini coba kelakuannya. Orang-orang yang menghubung-hubungkan semua hal terhadap agama, semua hal dihubungkan dengan agama. Universitas ada embel-embel agama, tai kucing yang ada, munafik ya. Jadi bagaimana mungkin Anda, orang-orang terdidik seperti ini, orang-orang yang
ada, konon katanya ada dosen di kampus itu juga terlibat. Bagaimana mungkin Anda mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada murid-murid Anda kalau Anda juga terlibat? Rusak generasi bangsa seperti ini. Apa sih efeknya kalau ada banyak uang palsu beredar di Konoha atau di Indonesia? Apa sih efeknya? Efeknya itu inflasi, guys. Jadi jangan berpikir bahwa uang palsu seperti ini kalau ada embel-embel agamanya jadi halal gitu, ya. Jadi bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. No, itu salah besar, guys. Inflasi, guys. Bisa-bisa negara kita itu seperti Zimbabwe, kan? Kita itu ya di depan itu kelihatan manis gitu, ya, bertopengkan agama gitu di depan, tapi kelakuannya macam setan seperti ini. Ya, orang-orang terpelajar, orang yang katanya terdidik, bisa aja menghancurkan negara seperti ini. Kalau inflasi, bisa kita seperti negara Zimbabwe, ya. Inflasi gila-gilaan. Kalau banyak uang beredar itu kan terjadi inflasi, guys. Gila banget. Jadi dalam konferensi pers yang digelar di Polres Goa, Sulawesi Selatan, Kamis 19 Desember kemarin, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudiawan Wibinoso mengungkapkan para tersangka yang terlibat dalam pembuatan dan peredaran uang palsu ada 17 orang dengan latar pekerjaan yang berbeda-beda. Gila banget. Wow. Orang-orang terpelajar rupanya. Saya nggak habis pikir ya. Kita tuh mati-matian loh konten kreator macam saya ini ya. Ya. Kita mati-matian bagaimana cara negara kita supaya maju, tapi ini malah merusak agama, merusak moral, inflasi lagi coba. Selain itu yang paling parahnya lagi itu adalah ada pula tersangka yang pernah ingin mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar dan ikut kontestasi di Pilkada Kabupaten Baru serta calon anggota legislatif pada pemilu 2024 lalu. Wow. Apakah duit ini disebarkan kepada masyarakat gitu? Serangan pajar? Saya cuma nanya. Apakah itu tujuannya? Money politik. Dan ini juga efek daripada money politik ya. Makanya di video sebelum saya udah bahas itu money politik itu sangat berbahaya seperti lingkaran setan ya. Jadi sebelum diproduksi di salah satu ruangan di perpustakaan UIN Makassar ini, percetakan yang digunakan untuk mencetak uang palsu ini dilakukan dulu di rumah ya, di rumah inisialnya ASS yang diketahui sebagai seorang pengusaha ternama. Pengusaha ternama loh guys. Wow. Gak habis pikir saya. Sudah ada sampai mencalonkan wali kota Makassar. Cuman nggak mendapatkan kursi sih dari partai-partai ya. Ya, syukurlah nggak mendapatkan kursi. Kalau nggak duit-duit ini diedarkan di masyarakat ya. Adapun tersangka AI ya, inisialnya AI, bukan AI ChatGPT ya. Inisialnya AI gitu, yang tercatat sebagai kepala perpustakaan UIN Alauddin ya, juga sempat mengajukan diri maju bertaruh di Pilkada serentak 2024 untuk pemilihan bupati ya, calon bupati dan wakil bupati ya. Namun pencalonannya tidak mendapat respon dari partai politik. Ya, syukurlah partai politik. Tumben partai politik sekarang ini ya, selektif ya. Tidak ada partai yang mencalonkannya, kata Kapolda. Barang bukti daripada uang palsu yang disita polisi ini? Polisi menyita sejumlah barang bukti ya, pembuatan uang palsu di gedung perpustakaan UIN Alauddin ini ya, yakni 1 unit mesin cetak besar ya. Ada semacam offset printing ya, mesin. Wow, luar biasa ya. Ada sekitar 738 lembar kertas bergambar uang pecahan 100.000 emisi 2006 silam, sebelum dipotong-potong ya. Masih utuh gitu duitnya, belum di cut gitu. Selain itu ada 397 lembar kertas uang pecahan Rp 100.000 yang belum maksudnya yang sudah dipotong-potong gitu. Wow.
Gila-gila luar biasa. Selain itu, yang paling mengherankan lagi adalah ternyata mata uang Korea ada sebanyak 1 lembar senilai 5.000 won ya. Mata uang Vietnam juga ya. Ada sebanyak 1.111 lembar senilai 500 dong. Mata uang rupiah sebanyak 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi ya. 1964. Mata uang rupiah 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Wow. Dan ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Time Deposit. Wow. BI bisa lolos ini ya. Kalau nggak dia razia ya. Kok bisa ya? Apakah pemerintah terlibat? Senilai 45 triliun. Wow. 1 lembar kertas surat berharga negara SPN. Wow, sebanyak 700 triliun. 1 bungkus bubuk aluminium, 1 kaleng tinta masing-masing warna putih merah dipesan dari Cina. Wow. Kaleng tinta berwarna hitam ya. 11 tinta printer. Gila. Timbangan digital dan 9 lembar print khusus untuk peralatan pendukung lainnya. 9 ponsel dan 1 sepeda motor dan 2 mobil telah disita oleh petugas. Wow, luar biasa, gila-gila. Mau dibawa kemana negara kita ini ya kalau seperti ini terus? Bisa inflasi guys. Kalau misalnya print uang triliunan bisa inflasi negara kita. Orang-orang terdidik pulanya. Ya, orang-orang yang ada di pemerintahan, gila. Ya, luar biasa. Kadang saya berpikir ya seperti ini ya. Apakah karena kita salah memilih agama mayoritas di Konoha sehingga bisa banyak terjadi hal-hal seperti ini? Saya melihat ya, kok nggak ada maju-majunya ya di negara ya. Apakah karena kita salah memilih agama mayoritas di Konoha? Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Kalau saya bisa berpikir lebih liar lagi, ini hanya opini saya pribadi ya. Salah satu kesalahan terbesar sebuah negara itu adalah salah memilih agama mayoritas ya. Karena agama mayoritas ini akan mempengaruhi guys. Mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat mempengaruhi. Kalau minoritas nggak terlalu berpengaruh. Jadi ada istilah tradisi dalam beragama. Istilah tradisi dalam beragama ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Contoh misalnya nih, contoh ya. Kalau misalnya dalam agama tersebut misalnya nih, ini hanya ada di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Disclaimer ya. Dalam agama tersebut misalnya ada penghapusan dosa gitu ya, penghapusan dosa terus diampunin. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju? Kan orang-orang yang melakukan seperti ini berpikir nanti juga dosanya dihapus kok ya, melakukan kejahatan nanti juga dosanya dihapus kok, nanti bisa masuk surga kok dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan saya kadang berpikir seperti ini ya, lebih liar lagi. Jangan-jangan orang-orang seperti ini nggak percaya Tuhan kali ya, nggak percaya agama gitu. Ya menurut saya orang-orang yang nggak percaya Tuhan, orang nggak percaya agama itu, atau misalnya agnostik seperti di luar negeri, mereka juga punya moral. Ada standar moral mereka itu ada. Misalnya dari filsafat etik ya. Jadi artinya tidak semua orang yang tidak beragama itu atau tidak bertuhan itu tidak bermoral ya. Justru saya melihat ya, kalau boleh jujur, negara-negara yang paling bermoral itu ya justru negara yang tidak peduli dengan agama. Ya nggak sih? Tapi negara-negara yang selalu dikit-dikit agama, bawa agama, embel-embel agama, menurut saya ini adalah negara yang paling bobrok sedunia. Kenapa seseorang itu selalu bawa embel-embel agama? Karena sebenarnya dia tidak pede dengan dirinya sendiri, sehingga dia bikin makeup ya yang bernama agama, memakapi dirinya gitu, biar terlihat cantik gitu. Di make upi melalui atau dipoles-poles menggunakan agama ya. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi kemajuan suatu bangsa. Kalau kita tidak takut karma gitu, karma pala, kita melakukan kejahatan, kita takut karma ya, nanti juga bisa masuk surga kalau kita lagi beriman misalnya ini.